Selamat datang di Tugu Sejarah Kirana Nafisa Bilqis kelas 10 Usaha Layanan Wisata SMK Syahid Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Pernahkah terpikir oleh kalian mengapa suku yang ada di Indonesia sangat beragam? Maka dari itu, simaklah materi kali ini agar kita bisa mengetahui apa alasannya dengan paparan teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada beberapa teori yang menyatakan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di antaranya yaitu teori Nusantara, teori out of Taiwan, teori out of Afrika, dan teori Yunan. Yang pertama, ada teori Nusantara. Dalam teori Nusantara disebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Nusantara sendiri. Hal tersebut berarti nenek moyang bangsa Indonesia adalah masyarakat pribumi. Teori ini didukung oleh para ahli seperti Muhammad Yamin, J. Calvert, J. Himli, dan Sultan Takdir Ali Syajbana. Teori ini berdasarkan pada beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. 1. Masyarakat suku Melayu dan suku Jawa memiliki peradaban yang dinilai cukup tinggi. Titik peradaban yang tinggi tersebut hanya dapat dicapai seperti melewati perkembangan budaya yang melewati proses dan waktu yang lama. Yang kedua, Ki Himpri menyatakan kemiripan antara bangsa Melayu dan bangsa Champa hanya bersifat kebetulan. 3. Banyaknya kerangka dan artefak yang ditemukan di Indonesia, seperti Homo soloensis dan Homo wajakensis. Yang keempat, ada bahasa yang berkembang di Kepulauan Nusantara maupun bahasa lain yang masih satu rumpun, berbeda jauh dengan bahasa yang digunakan di kawasan Asia Tengah. Yang kedua, ada teori out of Africa. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh James Watson yang menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari benua Afrika. Mereka mulai menyebar ke seluruh penjuru Afrika sejak tahun 200.000 sebelum Masehi hingga sekitar 60.000 sebelum Masehi. Pada saat itu, suhu bumi perlahan menurun dan berdampak pada terbentuknya formasi es di daerah yang sekarang adalah Eropa Utara dan Amerika Utara. Terbentuknya es menyebabkan tinggi permukaan air menurun, munculnya daratan-daratan yang mempermudah migrasi manusia. Pada tahun 55.000 sebelum Masehi sampai 50.000 sebelum Masehi, manusia mulai memenuhi daratan Asia Tengah hingga Asia Timur. Selanjutnya ada teori out of Taiwan. Sesuai dengan namanya, teori ini menceritakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Teori ini berkaitan dengan penyebaran Austronesia. Bangsa Austronesia menurut teori of Taiwan berasal dari wilayah pantai Cina Selatan dan Taiwan. Mereka menyebar setelah melakukan perjalanan laut. Rute pertama mereka menuju Filipina. Setelah itu terpisah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama melakukan pelayaran menuju barat daya dan mendarat di Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan wilayah yang sekarang Malaysia. Adapun kelompok kedua berlayar ke arah tenggara menuju Halmahera dan Bismarck dari Pulau Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia, Fiji, dan kepulauan sebelah timur. Dan yang terakhir ada teori Yunan. Teori Yunan menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, sebuah wilayah di Cina Selatan. Pendukung teori ini antara lain Johann Hendrik Caspar Kern dan Robert Baron von Geldern. Kern mendukung teori ini karena adanya kesamaan bahasa. Menurutnya, bahasa Melayu dan yang berkembang di Nusantara masih serumpun dengan bahasa di Kamboja yang kemungkinan berasal dari daratan Yunan dengan menyusuri sungai Mekong. Sementara itu, Geldern
menyimpulkan bahwa pada masa Neolitikum ada sebuah bangsa yang bermigrasi dalam beberapa gelombang dari Asia Utara menuju Asia Selatan. Dan kesimpulannya adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia masih menjadi perdebatan di kalangan ahli sejarah dan antropologi. Ada 4 teori yang populer, yaitu Out of Taiwan, Out of Sundaland atau Nusantara, Out of Yunan, dan Dutro Melayu. Masing-masing teori memiliki argumen dan bukti yang berbeda-beda tentang jalur migrasi dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.